di antara tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Tuanku, konsekuensinya apa? Apa yang Allah tentukan buat kita harus rela. Baik dan buruknya, enak dan tidaknya, manis dan pahitnya, ridho. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cobaan, ada derajat yang paling rendah. Derajat paling bertenang ini apa? I'tirad. Inqalaba ala wajhi. Dia berpaling dari Allah ketika diuji. Idza asabatum nikmatun atma'anna bihi. Wa idza asabatum nikmatun inqalaba ala wajhi. Kalau lagi enak, tenang dia. Oh, enak ya. Lagi enak dia. Senang. Tapi kalau ada ujian, inqalaba ala wajhi. Apa? Protes. Protes pada Allah. Kembali kepada aslinya. Ya, nggak mau ibadah lagi, nggak mau taat lagi. Kemudian derajat yang kedua itu sabar. Derajat yang kedua sabar. Naik lagi ke atasnya, syukur. Dari sabar naik ke atas syukur. Paling tinggi derajat yang keempat ini namanya ridho. Artinya apa ridho? Mau enak mau enggak, itu tanda Allah lagi sayang sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali amin amma ba'du. Qala Sayyidina Imam Qutbul Irsyad wa Salibat wal Bilad al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad al-Haddad wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa ulumi ibadi rasulih bidar amin bi hikamihi dan qal ar-ridha bil qada'i yantafi ma'hu al-i'tiradu 'ala Allah wa yabqa ma'hu at-talabu lima yanbaghi an yatluba wal harabu mimma minhu yuhrabu. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini, dimudahkannya kita untuk melakukan satu ibadah yang mulia, ibadah yang menunjukkan bahwa kita ini masih akan selalu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min alamati i'radillahi anil abdi ishtagalahu bima la ya'ni. Di antara tanda Allah menjauh dari hambanya, artinya Allah menjauh itu kebaikan-kebaikan dijauhkan oleh Allah dari dia. Ya, arti Allah jauh dari seorang hamba, artinya kebaikan-kebaikan Allah jauhkan dari dia. Apa tandanya? Ishtagalahu bima la ya'ni. Allah akan sibukkan hamba itu melakukan sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Kalau kita melakukan sesuatu yang nggak ada manfaatnya untuk diri kita, dunia maupun akhirat, ya, atau bermanfaat untuk masyarakat atau keluarga, berarti Allah lagi ngejauhin kita dari kebaikan-kebaikan. Apalagi kalau kita sibuknya dengan maksiat. Na'udzubillah. Ya, berarti sama sekali nggak akan ada kebaikan, bahkan yang ada murka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wong kita ngelakuin yang nggak ada manfaatnya aja kebaikan jauh, apalagi melakukan hal yang mengandung dosa. Ini nggak ngandung dosa, nggak pahala, tengah-tengah, abu-abu itu. Itu kebaikan jauh. Ya apa kalau kita melakukan maksiat? Sama sekali nggak akan kebaikan dan akan mendapatkan keburukan.
Alhamdulillah. Maka kalau perasaan kita ya, dan kebaikan itu akan berpengaruh kepada anak dan cucu kita. Begitu sebaliknya, keburukan juga akan berpengaruh kepada anak dan cucu kita. Kalau perasaan kita ya tentang bagaimana anak cucu kita kalau kita melakukan kebaikan tidak menyemangati kita untuk kebaikan, atau pengaruh kepada anak cucu kita kalau kita bermaksiat, nggak berhenti dengan maksiat, mau apa lagi kita akan berhenti dengan maksiat? Mau apa lagi yang kita bikin semangat buat ibadah? Mau apa lagi? Kita tahu Allah melihat kita, Allah mendengar kita, kebaikan dan keburukan ada balasannya. Tapi kalau perasaan kita terhadap anak kita, sayang terhadap anak kita dan cucu kita, nggak menjadikan kita semangat buat ibadah, mau model apa lagi? Dan perasaan kita terhadap anak cucu kita atas maksiat yang kita lakukan, mau model peringatan gimana lagi? Kita mau berhenti maksiat. Mau baru turun azab Allah Subhanahu wa taala baru kita berhenti maksiat. Nah, jangan sampai. Ya, jangan sampai azab Allah turun kepada kita biar kita berhenti, jangan. Pikirin anak kita. Nih, darah daging kita nih bagaimana, jangan sampai gara-gara kita yang maksiat dia hancur seadanya. Kata Rasulullah, kata dalam hadis qudsi dikatakan, man ata'ani uhibbu wa man uhibbu raditu wa ridha ila nihayatalah. Siapa yang nurut sama aku, kata Allah, aku akan cinta sama dia. Barang siapa yang aku cinta sama dia, aku akan ridho sama dia. Dan ridhoku tidak ada batasnya. Terus anak cucunya dapat. Waman asoni, barang siapa yang bermaksiat kepadaku, melanggar perintahku, godobtu, aku akan marah sama dia. Wa idza godobtu, la'antu. Kalau aku marah, aku laknat dia. Wa la'nati tablughu sabi' minal walad. Laknatku sampai 7 turunan. Nauzubillah. Ya. Dalam cerita Ashabul Kahfi, di situ ada cerita tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ketika Nabi Musa masuk ke dalam kampung, ya, tidak ada satu orang pun yang mempersilahkan namu di rumah orang-orang yang ada di situ. Nah, tahu Nabi Musa dan Nabi Khidir melihat rumah yang reot. Dibenerin sama Nabi Khidir, dirapihin, dicakepin. Dirapihin, dicakepin. Kata Nabi Musa, wahai Khidir, kita nyari nyok yang punya rumah. Kali ada mah kopi-kopi sama roti mah bisa kita makan. Belum lagi lapar ini. Kata Nabi Khidir, singkat cerita, wahai Musa, rumah ini punya 2 anak yatim. Dan kedua orang tuanya orang baik. Gara-gara kedua, dan di bawah tanah rumah ini ada harta peninggalan orang tuanya. Kalau rumah ini rubuh, dikuasai orang lain, anak yatim ini nggak dapat apa-apa. Karena dikuasai orang lain. Tapi kalau rumah ini kokoh, rumah ini kuat, anak yatim tinggal di situ, sampai dia dewasa, sampai dia besar. Ketika dewasa dan besar, Allah akan berikan harta itu kepada dia. Kata ulama dalam tafsir ayat ini, yang dimaksud kedua orang tuanya, bukan kedua orang tuanya langsung. Tapi kakeknya yang ketujuh, orang soleh. Bukan namanya soleh. Ya, perlakuannya salah mulu. Ini emang soleh, bener-bener soleh. Oh, namanya Justin, kalau soleh ya soleh. Ya, gara-gara kakeknya yang ketujuh orang soleh, anak-anaknya dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hartanya dijaga sama Allah. Ketika dewasa, diambil. Nah itu, ya keberkahan yang didapati dari orang tuanya. Ya mungkin yang sekarang sering ngaji, senang taklim, senang belajar. Mungkin dari orang tuanya dulu yang mereka itu pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, berikan aku keturunan yang soleh. Ternyata anaknya nggak soleh. Cucunya nggak soleh. Cucu yang ketujuh yang soleh. Nah ini. Ya. Makanya kita nih yang jomblo-jomblo nih, yang jomblo-jomblo, yang jombloan, ya. Milih bini jangan asal cakep. Lihat bobot, bebet, bibit.
lihat orang tuanya, ahli ibadah apa enggak. Ya, kalau nggak ketemu kakeknya, ya ahli ibadah apa enggak, seneng ngaji apa enggak. Karena apa? Ngaruh pada anak kita nanti. Ya, ngaruh kepada keturunan kita. Nah, jadi apa yang kita lakukan ini dalam rangka untuk menjadikan anak-anak kita ini anak-anak yang baik. Keturunan kita keturunan yang baik. Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah berucap ketika beliau sholat lihat anaknya tidur. Fa'altu laka. Fa'altu laka. Aku begini buatmu. Aku begini buat. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu berpengaruh. Maka saya bilang tadi, ya, kalau perasaan sayang kita kepada anak kita nggak menjadikan kita semangat buat ibadah, mau model apa lagi? Kalau perasaan khawatir kita kepada kita atas maksiat yang kita lakukan, mau model apa lagi buat berhenti maksiat? Nah, ya, mudah-mudahan hal-hal yang baik seperti ini kita bisa istiqomah. Ya, keberkahannya, kebaikannya kita bisa rasa, dan anak-anak kita, cucu kita sampai hari kiamat. Ya, karena ridho ila nihayatalah. Ridho Allah tidak ada batasnya. Allah ridho sama kita, sama istri kita, anak kita, cucu kita, cicit kita, terus sampai yaumil qiyamah. Allah jaga mereka. Amin. Allahumma amin. Ikhwan yang dimulakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai pada hikmah yang ke-10. Qala radhiyallahu anhu, ar-ridha bi qada'illah yantafi mahul i'tirad 'ala Allah. Ar-ridha bima qada. Rela terhadap apa yang Allah putuskan buat kita. Baik buruk, baik tidak kebaikan atau keburukan. Manis ataupun pahit. Selama itu Allah Subhanahu wa taala tentukan buat kita, kita ridho, kita ikhlas. Yantafi mahul i'tirad 'ala Allah. Maka otomatis tidak akan memprotes terhadap apa yang Allah tentukan. Karena karena kita ridho. Ya. Dan ini menjadi syarat Allah ridho sama kita. Dalam surat Al-Fajr katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah. Radiyatan artinya ridho. Ridho, dia kita ini ridho, radiyatan, dalam keadaan ridho. Kita pulang ke hadirat Allah, kita dalam keadaan ridho, menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Radiyatan mardiyah. Baru mardiyah diridhoi. Maka kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, ridho dulu apa yang Allah tentukan buat kita. Pada tempoh hari kan udah kita jelaskan satu hadis qudsi, man lam yardha bi qada'i wa lam yashkur li ni'ami fal yaltamis robban siwai. Barang siapa yang tidak ridho dengan ketentuanku, maka tidak bersyukur dengan nikmatku, maka cari Tuhan selain aku. Auzubillah min dzalik. Jadi kenapa kita harus mesti ridho? Kenapa harus kita mesti rela? Ya, karena di antara tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Tuanku, konsekuensinya apa? Apa yang Allah tentukan buat kita harus rela. Itu yang pertama. Karena kita meridhoi Allah sebagai Tuhan kita. Karena kita meridhoi Allah sebagai sembahan kita. Ketika kita meridhoi Allah sebagai sesembahan kita, konsekuensinya apa? Ridho terhadap ketentuan Allah. Ya. Baik dan buruknya, enak dan tidaknya, manis dan pahitnya, ridho. Itu udah tingkatan tertinggi. Ya, ada. Maka orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cobaan, ada derajat yang paling rendah. Derajat paling bertenang ini apa? I'tirad. Inqalaba ala wajhi. Dia berpaling dari Allah ketika diuji. Idza asabatum nikmatun atma'anna bihi. Wa idza asabatum nikmatun inqalaba ala wajhi. Kalau lagi enak, tenang dia. Oh, enak ya. Lagi enak dia. Senang. Tapi kalau ada ujian, inqalaba ala wajhi. Apa? Protes. Protes pada Allah. Kembali kepada aslinya. Ya, nggak mau ibadah lagi, nggak mau taat lagi. Ya. Kita sholat, ada orang sholat, ada orang ibadah,
Tapi kondisinya masih begitu juga. Ya, kondisinya masih begitu juga. Inqalaba ala wajhi. Dia kembali kepada aslinya. Naudzubillah min dzalik. Itu yang paling rendah. Ya. Kemudian derajat yang kedua itu sabar. Derajat yang kedua sabar. Ya. Dia ketika terjadi ujian, dia nggak mau. Tapi karena dia ini Allah yang memberikan, dia sabar. Ya, karena dia tahu bahwa sabar itu akan meraih pahala yang banyak. Ya, wa may yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar pahalanya tanpa hisab. Naik lagi ke atasnya, syukur. Dari sabar naik ke atas syukur. Ya, syukur ini apa? Kalau bedanya dengan syukur, antara sabar dengan syukur sangat tipis. Kalau sabar, dia nggak mau ketimpa musibah. Tapi ketika taji musibah, dia nerima. Tapi kalau syukur, lain lagi. Mau enak nggak enak, dia syukuri. Kenapa? Karena ini dari Allah. Dan Allah yang terbaik ngasihnya. Paham ya? Jadi beda tuh. Yang sabar, dia nggak mau ketimpa musibah. Dia pengennya enak. Tapi kalau kena musibah, ya mau nggak mau udah sabar. Tapi sabar yang pertama, as-sabru inda sudbatil ula. Sabar itu ketika terjadi perkara yang pertama. Kalau udah dinasihatin, udah dikasih wejangan, baru sabar. Nah itu bukan sabar namanya. Apa? Pasrah udah jadinya. Kalau sabar itu ketika pertama kali kena ujian, langsung dia ingat sama Allah. Ya, kalau nggak terima sedikit mah nggak apa-apa dah. Naruli, manusiawi. Tapi kalau udah dinasihatin, udah dikasih wejangan, baru sabar. Bukan sabar tuh, pasrah. Pertama kesel, marah. Ya, terus berkelanjutan dinasihatin. Nasihatin baru. Ya sudah, mau gimana lagi? Itu bukan sabar, pasrah namanya. Ya, kedua itu baru, yaitu namanya syukur. Nah, yang ketiga, ridho. Nah, ini yang ke atas nih. Paling tinggi derajat yang keempat, ini namanya ridho. Artinya apa ridho? Mau enak, mau enggak, itu tanda Allah lagi sayang sama saya. Ridho aja ketetapannya. Ya, ridho, dia tenang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Nggak ada embel-embel. Jadi kalau udah ridho itu nggak ada sedikit perucap nggak begitu. Langsung dia menikmati. Kayak kata para anbiya, posisi di mana seseorang itu, ya, di mana posisi orang itu dalam keadaan nikmat, itu berarti puncaknya keriduan. Puncaknya keriduan. Ya, mau enak mau enggak di dalam keadaan nikmat, apalagi ketika tidak enak di dalam keadaan nikmat. Wah, itu puncak keriduan. Jelas. Seperti Nabi Ibrahim. Ya, kenikmatan yang paling aku rasakan, kata Nabi Ibrahim, adalah ketika aku dibakar oleh Namrud. Karena disitulah aku dapati Allah sejelas-jelasnya Allah. Kata aulia juga, para wali juga mengatakan seperti itu. Posisi di mana aku merasa sebuah kenikmatan, paling tingginya kenikmatan, di mana aku dalam musibah. Itu posisi terdekat saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dalam ibadah, bukan dalam sholat, bukan dalam baca Quran, bukan dalam zikir, bukan. Tapi di mana saya itu dari uji sama Allah, itulah posisi terindah saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita jangan minta ya. Ya minta diuji. Ya, belum kuat, belum makomnya. Imamul Haddad minta sakit. Ya Allah, berikanlah aku sakit yang tidak melenturkan aku dari musibah. Yang tidak melunturkan aku dari kewajiban. 20 tahun sakit. Sholat, puasa, tahajud, dzikiran, nggak putus. Sampai anak-anaknya, istrinya nggak ada yang tahu kalau beliau itu sakit 20 tahun. Ya orang biasa aja. Tuh. Makanya kan dikata ulama, para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, mereka meninggal nggak sampai umur tua. Nggak ada yang sampai umur ratusan tahun. Sedikit yang sampai ratusan tahun. Ya, sampai umur lebih dari 70 tahun. Karena apa? Karena mereka meninggalnya bukan karena penyakit, tapi karena hal. Hal apa hal? Kondisi kerohanian seorang hamba yang dia rasakan ketika dia bermunajat kepada Allah. Nah, itu hal namanya. Dari mutasawuf itu namanya hal. Kondisi kerohanian yang seorang hamba dapatkan ketika dia bermunajat kepada Allah.
Ya, langsung terbuka hijab. Terus udah lupa segala-galanya. Ya, kayak ada seorang budak, dia waktu itu kedapatan kedapatan dia ini pulang dari asar, orang-orang pulang dari sholat istisqa. Dari mana kalian? Sholat istisqa. Ya, akhirnya tuh sholat istisqa kan sholat minta hujan ya. Nggak minta hujan. Akhirnya tuh dia sholat lah kepada Allah. Dia ikut sholat. Ya, setelah dia orang pulang dia sholat. Ya, sholat, dia munajat pada Allah, langsung turun hujan. Ini orang ratusan orang sholat nggak turun hujan. Dia sholat langsung turun hujan. Kaget orang. Ya, akhirnya tuh diikuti nih budak ini. Diikuti ternyata masuk ke rumah, di situ tempat jual beli budak. Ya, sampai sana dia mau nyari budak. Saya mau cari budak Pak. Ditunjukin tuh budak yang kuat-kuat. Nih budaknya. Bukan yang ini, yang lain lagi. Ada nggak? Ada sih. Cuma saya jual murah dah. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, pendek kecil. Mana? Ini udah saya jual murah. Kata yang budak ini, Bapak, oh ya ini yang saya lihat. Bapak mau beli saya? Iya. Dengan syarat. Siang boleh saya suruh kerja apa saja. Malam jangan saya suruh kerja. Oke? Yang kedua, sediakan saya ruangan khusus. Berpisah dengan rumah Bapak. Jangan ruangan sendiri, jangan satu kamar, jangan satu rumah dengan Bapak. Oke, siap. Udah, dibeli tuh budak dengan harga murah. Nih, disediain bekas kandang. Ada kandang kuda, ya dirapikan, jadi kamarnya dia. Sudah, normal dah. Tiap hari dia biasa siang tuh disuruh ini, suruh itu. Mau dia semangat, suruh ini, bisa. Pas udah gelap maghrib, udah. Tuannya nggak nyuruh apa lagi. Ibadah. Masuk kamar udah nggak keluar-keluar. Sampai besok pagi baru keluar lagi. Nah, suatu ketika tuannya di malam hari nggak bisa tidur, dia keluar. Ya, pengen tahu apa yang lakuin si budak. Keluar rumah ternyata kamar budak itu mancar sinar ke langit. Ada sinar nembus langit. Kaget dia. Aduh. Dia buka pintunya. Dia bermunajat kepada Allah. Di antara ucapan dia itu, ya Allah, siang hari aku disibukkan dengan urusan makhluk. Di malam ini aku sibuk dengan urusanku kepadamu ya Allah. Di antaranya itu doanya itu. Maafkan aku ya Allah yang tidak bisa maksimal untuk menyibukkan dirimu kepadamu. Karena di siang harinya harus dia sama orang. Baik, besok pagi dipanggil. Nah, panggil ke rumah. Masuk, panggil. Ya, ketika sampai di rumah tuannya, ada apa tuan? Semalam aku jalan-jalan melihat kamarmu ada keluar cahaya tembus ke langit. Saya lihat kamu sedang bersujud dan inilah di antara doamu. Sekarang biar kamu terus sama Allah, saya bebaskan kamu dari perbudakan. Saya bebaskan kamu dari perbudakan. Langsung angkat tangan budaknya. Ya Allah, kau telah membuka siapa aku di hadapan manusia. Ambillah aku. Langsung meninggal. Ya, langsung meninggal. Nah itulah. Ya, kondisi orang yang sudah di derajat sini sama Allah Subhanahu wa taala sudah merasakan nikmat dalam kondisi seperti itu. Radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Ya. Kemudian ar-ridha bi qada'in yantafi ma'al ijrat anillah. Ridha dengan ketentuan Allah itu tidak ada protes terhadap apa yang Allah tentukan kepada kita. Ya baqamahu talabu lima yanbaghi an yutlaba. Maka tersisa bagi dia untuk melakukan apa yang harus dia lakukan. Apa? Ibadah. Ya udah ibadah yang benar. Ibadah yang benar. Wal harbu mimma minhu yuhrabu. Dan tersisa bagi dia menjauhi apa yang wajib dijauhi, yaitu maksiat. Nah. Jadi nggak usah mikir macam-macam, udah ridho kepada ketentuan Allah. Ibadah aja. Ibadah, jalankan perintah Allah, jauhi maksiat. Dikatakan, pamanibtuliya bitarki mayan bagi tasilu wa fili mayan bagi tarku. Barang siapa yang diuji sama Allah, meninggalkan apa yang wajib dia lakukan, yaitu ibadah tapi dia tinggalkan, wa fili mayan bagi tarku, dan melakukan apa yang harusnya dia tinggalkan, itu maksiat, fala yalumanna illa nafsah,
jangan menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Wala yattakhidhi qada Allah taala hujjatan bidzalik. Jangan dia jadikan takdir Allah sebagai alasannya dia tidak bertaat dan melakukan maksiat. Sudah saya bilang tadi ya, jangan. Ya, balillahil hujjatul balighah, akan tetapi Allah punya hujjah yang jelas, bukti yang nyata. Kalau syaa lahadahum ajmain, kalau emang Allah berkehendak, Allah akan berikan petunjuk kepada seluruh manusia. Ya. Jadi andai kata Allah berkehendak untuk berikan petunjuk kepada manusia, Allah bisa saja. Atau maksiat semua, bisa aja. Tapi Allah uji manusia ini. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang ahli ibadah, ada yang ahli maksiat. Tujuannya apa? Dengan iman kita dan ilmu kita, kita bisa bedain. Itu tujuannya. Kalau semua ibadah, kita ibadah semua ikutin. Kalau maksiat semua, kita maksiat semua ikutin. Tapi Allah jadikan pilihan. Ada ahli ibadah, ada ahli maksiat. Ada orang yang ahli, ada orang baik, ada orang tidak baik. Biar apa? Iman kita dan ilmu kita memilih. Kemana kita nih mau ngikutin. Kalau nggak digitukan, kita nggak ada pilihan. Sehingga kita mau ikut-ikut aja. Ya kan? Gampang. Orang ahli ibadah semua, ya kita ikut ibadah. Orang maksiat semua, ya ikut maksiat. Nggak ada mujahadah. Namun ketika ada orang ahli ibadah, ada ahli maksiat, jiwa kita berontak. Ini mau kemana nih kita? Mau ngikut ahli ibadah apa mau ngikut ahli maksiat? Maka dengan iman dan ilmu kita, maka kita bisa menemukan mana yang terbaik. Kalau memang imannya bagus, ilmunya mantap, dia akan ngikutin ahli ibadah. Tapi kalau imannya nggak baik, ya ilmunya nggak ada, kosong, maka dia akan mengikuti ahli maksiat. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam hidayah dan petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ikhwan yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan fikih bab istinja. Ya, istinja dengan asal istinja itu dengan air. Ya, umat-umat terdahulu istinja dengan air. Adapun istinja dengan batu ini adalah kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, khususnya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat yang mengatakan yang pertama kali istinja dengan air itu Nabi Ibrahim. Ya, bukan berarti umat sebelum Nabi Ibrahim dengan apa Pak Ustaz? Ya bisa jadi dengan air. Cuma yang terbukukan di dalam sejarah Nabi Ibrahim. Yang lain nggak terbukukan. Bukan berarti, berarti orang dulu pakai apa ya Setia? Nggak dengan air ya? Ya nggak juga. Ya walaupun riwayat yang pertama kali istinja dengan air Nabi Ibrahim. Ya tidak menutup kemungkinan sebelumnya juga ada dengan air. Ya. Dalam Al-Qur'an katakan widibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Allah anugerahkan kepada Ibrahim dengan beberapa kalimat dan Ibrahim menyempurnakannya. Kata ahli tafsir ada 10. Ya, ada 10 hal yang Allah anugerahkan kepada Nabi Ibrahim dalam ayat ini. Kalimatin, perintah, ada 10 perintah. Apa bahasa Inggrisnya? 10 perintah. Ya, 10 apa? The 10 of the commandment. Itulah, ya. 10 perintah Tuhan. Itu berkaitan kepada Nabi Ibrahim. Apa 10 itu? 5 di wajah, 5 di badan. 5 di wajah, pertama istinsyak, kumur-kumur. Apa namanya? Membasuh hidung. Pertama tuh. 5 di wajah, 5 di badan. Yang pertama 5 di wajah, yaitu pertama membasuh hidung. Istinsyak. Kemudian yang kedua, madmadah, kumur-kumur. Kemudian yang ketiga, siwak. Pakai siwak. Yang keempat, pakai celak. Ya. Yang kelima, nyukur kumis. Nah, itu Nabi Ibrahim tuh yang lakuin. Basuh mulut, pertama basuh hidung, basuh mulut, siwak, pakai celak, kemudian cukur kumis. Itu 5 di muka. 5 di badan. 5 di badan, nyabut bulu ketek. Nyabut bulu ketek. Itu bulu ketek cabut apa di crop? Hah? Cabut apa di crop? Crop. Ya, cabut sunahnya. Ya, cabut. Ya, enak lah kalau ini cabut pelan-pelan. Ya, cuma jangan bersuara lagi. Ya, kemudian yang kedua,
sunat. Ya, sunat hitam. Kemudian 3, mencukur bulu anah. Tahu bulu anah? Bulu anah tahu bulu anah? Jajak mugut. Ya, bulu anah tahu bulu anah? Ya, kumis bawah. Ya, kumis bawah. Kemudian gunting kuku. Kuku tangan, kuku kaki. Kemudian kelima, istinja dengan air. Ya, kelima istinja dengan air itu. Dalam Al-Quran, wa idibtala Ibrahim rabbahu bikalimatin fatammahunna. Ya, Nabi Ibrahim diuji dengan sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa perintah. Nah, perintah itu ada 10, ya. Ya, yang 5 di wajah, 5 di badan. 5 di wajah, basuh hidung, kumur-kumur, siwak, celak, dan cukur kumis. 5 di badan, cabut bulu ketek, sunat, cukur bulu kemaluan, gunting kuku, sama istinja dengan air. Dan istinja dengan batu adalah kekhususan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada pertemuan yang lalu ya udah kita bahas bahwa istinja yang afdal itu dengan air dan batu. Batu dulu baru air. Ya, kalau air dulu baru batu nggak ada faedahnya. Ya, yang paling afdal batu dengan air. Kemudian yang kedua air. Yang ketiga baru batu. Ya. Nah, syaratnya dengan batu itu ada 8 syarat. 8 syarat. Kalau dihitung secara keseluruhan itu bukan 8 syarat, ada 14 syarat. Ya, 14 syarat. 4 syarat sebelumnya itu berkaitan dengan batu. Ya. Apa syarat batu? Apa syaratnya batu? 4. Yang pertama, benda padat. Ketiga, kasar, bisa mengangkat najis. Ketiga, suci. Yang keempat, bukan termasuk barang yang muhtaram. Nah, sisa berapa? 10. Sisa 10. 7 berkaitan dengan yang keluar. Nah, 7 yang berkaitan dengan yang keluar barangnya. Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan yang berkaitan dengan penggunaannya. Nah, sini udah kita bahas beberapa syarat tentang batu, sudah kita bahas 4 syarat, dan syarat yang sudah kita bahas pula adalah tentang penggunaannya, tentang najisnya. Terakhir, ya, syarat pertama tentang najis, an yakuna bisalah sati hajar, ini penggunaannya, hendaknya dengan 3 batu, maksudnya dengan 3 kali usapan. An yunki al mahala, usapannya itu bisa menghilangkan najis. Yang ketiga, najisnya tidak boleh kering. Ya, definisi kering itu artinya apa? Tidak bisa diangkat dengan batu. Ya, harus dengan air. Tapi kalau masih bisa diangkat dengan batu, itu masih boleh, walaupun agak sedikit kering. Ya, kalau udah kering banget sama batu nggak bisa diangkat, terus dengan air, maka nggak boleh. Kemudian selanjutnya, alayan takila, tidak boleh pindah. Ya, artinya apa? Ada yang bilang alayan takila ini kitanya nggak boleh pindah, jadi istinjanya di situ. Karena kalau kita pindah, kotorannya pindah. Ya, kalau kita bangun kan rapet tuh, dubur, ya, maka akan menjadi pindah kotorannya. Yang tadinya di lubangnya, itu belepetan di pinggir-pinggirnya. Ada yang bilang begitu. Tapi yang utama bukan kita yang pindah, kotorannya nggak boleh pindah. Ya, kotorannya nggak boleh pindah. Ini kalau kita bahas inti alayan tagil, ini panjang ini. Ya, ini panjang. Jadi ada intikal alayan tagil, syarat yang selanjutnya alayataqatta. Ada intikal, ada yang takil. Kalau intikal itu begini. Ya, intikal kotoran itu ya keluar ketika dia stabil. Tuh stabil dia.
Itu namanya intigol. Stabil lurus itu. Nah, itu boleh kita dengan batu karena dia istagil gitu. Stabil gitu. Ya, jadi infisal ba'da istiqrar. Infisal ba'da istiqrar itu keluar dengan stabil tempat keluarnya. Jadi nggak putus-putus. Nah, terus keluar. Ada lagi inkito. Inkito itu terputus. Terus keluar. Putus. Keluar lagi. Putus. Kayak potong-potong itu. Ya. Potong-potong. Plung. Berhenti. Plung. Berhenti. Plung. Nah, itu putus-putus. Itu nggak boleh kalau putus-putus. Ya. Kalau putus-putus nggak boleh. Kalau intigolnya, kalau keluarnya sampai melebihi dari melewati dakar, ya keluar kemudian melewati sini, blepetan lah kalau kata kita, blepetan. Makanya kalau blepetan nggak boleh dengan batu, harus dengan air. Ya, kencing blepetan nggak boleh dengan batu, buang hajat blepetan, hajat besar nggak boleh dengan batu, harus dengan air. Karena udah blepetan keluar dari apa? Dari TKP. Ya, atau TKP. Udah keluar dari TKP nggak boleh. Kan TKP-nya di sini. Kalau dakar kan di sini. Ini kepala dakar, ini namanya hasyafa, ini TKP-nya. Kalau dia kencingnya masih di sini-sini aja, nggak apa-apa. Ya, masih tes nggak apa-apa karena masih di TKP. Tapi kalau udah keluar dari TKP, sampai kemari-mari, sampai ke biji, maaf. Ya, maka itu harus dengan air. Karena udah keluar dari TKP. Ya, kalau dubur kemaluannya, nah ini harus apa? Nggak boleh keluar dari TKP. Kalau keluar dari TKP harus dengan air. Saat kita kan nggak tahu mana keluar dari TKP apa kagak. Ya, kita kan ragu keluar dari TKP apa kagak. Betul nggak? Kalau kita tahu lain. Ini ragu keluar dari TKP apa kagak. Boleh nggak dengan batu? Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kalau ragu, ini si Kharij ini keluar dari TKP apa kagak? Paham ya? Kalau ragu, boleh nggak apa-apa pakai batu. Tapi kalau yakin, ya keluar dari TKP ini. Kenapa? Cepirit kok. Nah, maka dia harus apa? Harus dengan air. Kalau cepirit, ya. Nah, itu Allah yang tagila, tidak boleh pindah. Ya, najisnya dia nggak boleh pindah. Intinya mah nggak boleh sampai belepetan, udah gitu dah. Gampangnya gitu, nggak sampai belepetan. Kalau belepetan, benar-benar belepetan, udah nggak boleh dengan batu, harus dengan air. Dia harus istiqor, stabil kencingnya, nggak putus-putus, kelar, tek. Keluar lagi, ceplok, keluar lagi tuh, berarti kan putus ini. Ya, putus. Udah ada yang terakhir putus. Nah, yang ini kagak, gara-gara ini nggak boleh pakai air, nggak boleh pakai batu, harus pakai air karena putus. Yang nggak boleh itu nggak boleh putus, lanjut sampai benar-benar habis, udah nggak keluar lagi. Nah, baru dengan batu. Tapi kalau berhenti keluar lagi. Nah, gara-gara itu nggak boleh pakai nggak pakai batu, harus pakai air karena terputus. Atau keluar dari TKP juga nggak boleh dengan nggak boleh dengan batu. Ya. Kemudian wala yatra alaihi akhirun. Syaratnya lagi tidak boleh kejatuhan sesuatu apapun ke dalam tempat najisnya, nggak boleh. Ya, nggak boleh. An-nayata alaihi akhirun. Jadi nggak boleh kena cipratan. Kadang-kadang kalau kita buang hajat di kolam, ya di kolam lele, kolam apa, kadang-kadang plung ada yang ngangkat kan ya, ada yang balik kan ya. Kalau yang balik itu nyentuh dubur, nah nggak boleh dengan batu, harus dengan air. Karena dubur itu, ya lobangnya itu udah terkena cipratan atau terkena debu. Buang airnya di kebun, buang di kebun. Kalau di empang tadi nyemplung ke atas tuh, atau di kebun. Nah, kebun kebetulan tanahnya gambes, ya karena tembakan terlalu kencang, jadi balik. Nah, juga nggak boleh. Ya, jadi harus benar-benar bersih itu duburnya. Ya, Allah yatra alaihi akharun, tidak boleh terjatuh oleh sesuatu apapun. Kemudian Allah yujawi jasab atau wahsyafatahu. Ya, tidak boleh melebihi tadi.
Ya, tidak boleh melebihi sofah. Sofah itu bibir dubur atau bibir kemaluan perempuan. Wahasyafah tadi pala. Hasyafah itu pala. Nggak boleh ngelebihin. Kalau udah ngelebihin TKP, udah harus dengan air. Anna yusibahu ma'un. Tidak boleh ketertimpa air. Sebenarnya ini syarat pengulangan dari syarat yang kelima sebenarnya. Tapi dicampur, nggak apa-apa. Tidak boleh terkena air. Ketika kita lagi istinja, ya, kemudian ada kecipratan air, nah itu nggak boleh dengan batu, harus dengan air. Karena tercipta air. Antakuna lajar tahiratan. Yang terakhir, batunya harus suci. Nggak boleh batunya terbuat dari najis. Dan syarat selanjutnya yang tidak disebutkan oleh musannif, barang yang keluar itu harus dari kemaluan. Ya, kemaluan yang asli. Kemaluan yang asli artinya apa? Emang ada kemaluan yang palsu? Ada. Ada. Jadi kadang-kadang orang, maaf, kemaluannya ditutup. Nah, itu bagaimana hukumnya? Nih, perhatiin ya. Kalau kemaluan asli tertutup karena penyakit, ya, ditutup sama dokter, dibikin lubang baru. Bikin lubang baru. Paham ya? Kalau lubang baru itu di bawah pusar, ini yang asli ketutup. Ditutup. Bikin lubang baru di bawah pusar, apa yang keluar dari lubang baru ini, itu membatalkan wudhu. Kentut dari sini. Ya, karena ini kan tutup. Kencing dari sini. Ya, kencing dari sini, buang hajat dari sini, maka apa yang keluar dari lubang baru ini di bawah pusar, atau sejajar dengan pusar, itu membatalkan wudhu. Kalau di atas pusar, enggak. Gitu. Paham ya? Dibikin lubang baru. Nah, kalau dari asalnya itu udah nggak aktif, dari asalnya itu nggak aktif, jadi dari lahir emang udah nggak berfungsi ini. Naudzubillah min dzalik. Ya, semoga Allah kasih kita kesehatan. Dibikin lubang baru. Emang aslinya tertutup, bikin lubang baru. Dimanapun bikin lubang baru, di bawah pusar, di atas pusar, ya, bahkan keluarnya dari kuping, dari hidung atau mulut itu kotoran, itu batal wudhu. Karena yang aslinya tertutup dari awal. Dari awal. Paham ya? Jadi kalau yang aslinya tertutup karena penyakit, bikin lubang baru. Kalau di bawah pusar, batal wudhu. Di atas pusar, tidak batal wudhu. Kalau emang yang asli tertutup dari awal, dari kecil, dari bayi, dari lahir, maka dari manapun keluarnya, itu batal wudhu. Bahkan keluar dari kuping, hidung misalkan, keluar kotoran, nah maka itu batal wudhu. Nah yang jadi masalah, apakah megangnya batal nggak wudhu kita? Megang kan, kalau megang kemaluan batal. Melihat kemaluan haram. Paham ya? Nah kalau buat batal kemaluan, apakah hukum semua kemaluan pindah ke sini, ke yang lubang baru, sehingga kalau kita pegang batal, kalau kita lihat haram, kata Ibn Hajar, enggak pindah. Tetap masalah pegang batal di kemaluan yang asli, ya, melihat di kemaluan yang asli. Tapi kata Imam Romli, tetap melihat yang lubang baru ini haram, megang kemaluan barang yang baru ini hukumnya batal. Itu hilaf itu aja. Tapi yang mutamat enggak berlaku hukum melihat haram kemaluan atau memegang batal kemaluan kepada lubang yang baru. Tetap posisi pada bagian yang lama. Jelas? Allahu a'lam. Fadhal, ada yang ditanya? Kalau kencing, boleh kencing itu kan kita dianjurkan untuk jongkok kan? Sunnah. Apa? Ngedehem. Ya itu sunnah. Jadi kalau nggak bisa tiris kecuali ngedehemnya wajib. Kalau sudah tiris walaupun nggak dehemnya sunnah. Atau diurut. Ya, bawahnya ditekan. Di bawahnya diurut sampai keluar. Kalau dia sisanya nggak keluar kecuali dengan diurut, maka mengurutnya wajib. Tapi kalau sudah bersih walaupun tanpa diurut, itu diurutnya mengurutnya sunnah. Bawahnya dipegang. Ya, cuma jangan terlalu sering. Atau dikencongin lagi. Ujung-ujungnya
Nagih. Ya. Jadi kalau kata guru saya itu dipegang ujungnya aja lehernya. Kan ini kan hasapa nih. Ya ini kan badannya. Ujungnya aja tekan. Ya tekan pelan-pelan. Jangan dikencengin. Nanti kecekek dia mati dia. Ya. Pelan-pelan aja nekannya. Pelan-pelan. Sampai berasa ada yang naik tuh. Ya ada yang rasa naik. Lepas. Tek. Keluar sendiri dia. Tekan lagi. Ya tekan aja. Nanti kalau ada yang naik. Udah sampai ujung. Lepas lagi. Keluar lagi. Itu terapi buat agar mani kita muncratnya kenceng. Jadi kalau antum-antum yang maninya keluarnya kayak iler, ya udah nggak muncrat kayak keran, ya itu terapinya kencing begitu. Tekan, lepas lagi, tekan lagi, lepas lagi. Nanti insya Allah lama-kelamaan maninya nembaknya kenceng. Itu terapi, terapi. Ya, ya. Ya. Yang kecil mah nggak paham ya, yang gede-gede ini paham. Ya mungkin ada yang udah ngalamin ya. Ras wallahu a'lam bishawab. Ada lagi ya, Fadol? Lu nanya Ron. Nyengir dulu lah. Ayo lah. Kalau ngomong pedes lah. Nanya apa Ron? Batu. Pagi-pagi batu. Sudah? Al-Fatihah biqabul wa tamami kulli syul ma'mul sallallahu batinan da'afatan kulli syar jaribatan kulli khadana wa dina masyaykhina anna nawrikul bana qalibana marhuda wa tubal afaf wal mutar al-islam wal iman bila watanan jihan bihaqi sidu adan anna tahalina auladina fatal afini fagna yang bidin wa dina sabil yu'alimna wa yam ta'wil wa jasina muhammad sallallahu alaihi wasallam shaykhan musyidan wa dalil anna tarwana fitatullah wa shumadana yubtalan sana halakan wa siyadakana wajawina taqwa fatna fatna jina wa gidina dina bin sayyidina akhirah bil maghfirah wa yahabul lakum rijal من إيمان وعمل يتقلق أن تقبل الصلاة والطب ذكر وإجابة باركنا جبنا وإذا حب النبي صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم جميع أرواح أبناء إخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات والسلام من صحابتك رب التابعين وجميع أهل الأولياء والصالحين وعلى الراشدين والرسول وحديثين وجميع حامل كلام محل ومولى المؤمن أن مكان محدد وجه أبي حسن من البحر مسلم من البحر وسلم البحر وقد جبت محمد دوان فسيد عبد الله بن شاة أولاد محمد بن حسن سام شاط حسين بن مالك تحبس مالك نجيب حسين أولاد دام سيجاب أنس بن أبي قوم مسلم ثم راجع لمشهور عن عبد الله بن مشهور وقد المشهور رسول مسلم ثم رواي والدكم ماتنا ومالك ومات مسلم خاصة نحن الشامرة ثم رواي والدكم ماتنا ومالك الشامرة ومسلم وتصرف هذا المجتمع ويقبل الخير في رسوله وبلغنا لك الشامرة الذين أولني أصلا جاء من شيء خدنا والآخر إلى حب مسلم السلام على الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ضالين آمين ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا فقنا وغرابتنا في دينا مالك سيون سواد ربي وفقنا وفقكم لما تترك لنا فعلا كرما وارزق الكل على الدائمة وخلات علماء نهضى بالخير فكل شيء ربنا وصلنا كل شؤون وغير برضا منك العيون واجعلنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسول منون واغفر واستر من ستر وصلاة الله تكشى المصطفى من الحق دانا ولفا بكتاب بلنا شفاء ولا أهل كرام شرف ولا صاب مصاب الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعل لمن سار في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا الخوف أمرك وأساك حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالعظيم وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا أننا اقتربنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تجسر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صوبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا
بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه حتى الحب وآله وصحبه عداد توصي صحبه والحمد لله بالمجد والثناء حمدا كثيرا دائم محبة النسائم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.